Karena Indonesia adalah banyak sekali ragam wastra, sehingga banyak sekali kemungkinan yang mendukung kita para pelaku usaha fashion dalam menjalani usaha-usaha fashion ini. Untuk teman-teman, terutama teman-teman sama penyandang disabilitas gitu kan, jangan berkecil hati gitu kan. Istilahnya kalau kita mau berusaha dan terus mencoba gitu kan, insya Allah gitu kan, kita juga pasti ada jalan keluarnya. Halo, nama saya Lili Mariasari. Saya owner dan founder dari LMW. LMW itu adalah salah satu brand fashion muslim yang menggunakan wastra atau mengangkat kain Nusantara pada setiap produk yang dihasilkan. Produk yang ada di LMW adalah saat ini berupa baju-baju wanita, baju pria, kain batik yang terutama batik seni budaya Betawi, kemudian beberapa produk aksesoris lainnya. LMW berdiri sejak tahun 2015 dan alasan kenapa saya menjalankan bisnis atau LMW adalah pertama sesuai dengan visi dan misi, yaitu LMW adalah ingin mengangkat kain Nusantara, dalam hal ini batik Betawi. Jadi ingin mempromosikan seni budaya Betawi melalui kain atau melalui produk yang diciptakan dan menjadikan produk-produk lokal lebih dikenal di dunia nasional atau internasional. Secara tidak langsung, LMW akan membuka peluang usaha bagi para pengrajin dan UKM yang hasilnya kita gunakan sebagai salah satu bagian dari produk yang diciptakan. Batik yang kami gunakan saat ini paling banyak mayoritas adalah batik seni budaya Betawi. Kenapa batik seni budaya Betawi? Waktu itu tahun 2015 batik Betawi belum sepopuler ini. Jadi memang dulu sudah ada, tapi batik brand fashion yang sering membawa atau mempromosikan batik Betawi ke dunia nasional atau internasional adalah LMW. Jadi kenapa saya mengangkat seni budaya batik Betawi, yaitu untuk mempromosikan seni budaya Jakarta, di mana kita tinggal, di mana kota yang tempat kita berusaha. Jadi tujuannya adalah mempromosikan seni budaya yang kita miliki. Kain atau produk yang kita gunakan yaitu ada batik Cirebon, batik dari Jawa Tengah, kemudian kain tenun, kain lurik. Motif-motif Betawi yang ada saat ini sangat bermacam-macam dan sesuai dengan seni budaya Kota Jakarta. Motif kita itu memiliki beberapa motif yang menjadi unggulan, seperti salah satu ikon Kota Jakarta, elang bondol dan salak. Itu adalah ikon dari Kota Jakarta. Itu salah satu motif Betawi yang digemari. Kemudian ada juga ondel-ondel. Jadi ondel-ondel juga banyak, itu amat identik dengan batik Betawi yang sekarang di zaman ini. Kemudian ada flora di Betawi itu ada banyak. Ada nona makan sirih, ada tapak dara, ada bunga flamboyan, daun semanggi. Itu ada ceritanya semua. Jadi kenapa motif Betawi itu beragam? Karena Kota Jakarta sendiri itu memiliki banyak hal, dari mulai flora, fauna, sampai landscape Kota Jakarta sendiri. Starting from her anxiety, Lili Mariasari, up until today, still continues to develop traditional batik. Presenting batik as valuable items is the goal for LMW. Perkenalkan, nama saya Irlan. Saya bekerja di LMW sebagai tim produksi. Sebelumnya saya dipertemukan dengan Miss Aulia itu waktu itu saya sempat ikut pelatihan di PPK di Jakarta Timur. Itu pelatihan untuk membuat gaun medis atau APD, kayak masker, terus baju APD. Nah, terus setelah selesai pelatihan, kurang lebih saya ikuti pelatihan itu sekitar 4 hari.
Setelah itu kami ada terjalin komunikasi dengan Miss Aulia yang kebetulan beliau di sini juga jadi konsultan model di LMW kan. Nah terus akhirnya berkomunikasi, terus saya juga tanya tentang pekerjaan barangkali karena saya juga sebelumnya bekerja itu juga sebelumnya saya juga di butik, cuman karena vakum saya juga harus cari-cari lagi kan. Nah, akhirnya ketemu dengan Miss Aulia, beliau menawarin saya kerja di sini, saya coba, ya akhirnya cocok gitu kan. Kalau saya di sini tim produksi, jadi tim produksi itu tugasnya setelah ada customer pesen, terus masalah desain apa segala macam kan sudah ada bagiannya, baru diserahkan kepada kami tim produksi yang untuk mengeksekusi ya. Mungkin saya juga kalau bakat jahit mungkin dari ibu saya sendiri suka ngejahit gitu kan. Mungkin itu juga mungkin yang jadi bakat alam ya istilahnya. Kalau saya ngelihat ngejahit itu inspirasinya terkadang kalau ngelihat sekarang nih baju nih seperti ini ya, modelnya kayak gini, udah gitu kan jahitannya harus seperti ini gitu kan. Akhirnya saya cari sendiri, browsing sendiri, sekarang model apa ya, kira-kira kayak gimana ya, udah gitu jahitannya seperti apa ya gitu kan. Saya juga punya mengukur diri sendiri kelemahannya, kalau model seperti ini saya nggak akan mampu jahit gitu kan, yang kira-kira saya mampu gitu kan. Akhirnya kalau saya udah punya nih kira-kira istilahnya punya model, saya coba ke customer gitu kan, misalkan mau jahit nih, Bu saya punya model baru nih, misalkan bikin batik model ini dengan kombinasi ini, mau dicoba nggak? Oke, dicoba. Akhirnya setelah selesai, kira-kira berapa orang nih yang bilang bagus. Nah saya selalu seperti itu Mas. Kalau dulu misalkan saya bikin baju nih, misalkan bikin kemeja, bikin dulu nih praktek nih kemeja, udah selesai saya pakai, ketemu si A, oh bagus, ketemu si B. Akhirnya dari situ saya punya penilaian sendiri, oh berarti ya hasil jahitan saya seperti ini. Kalau misalnya dari sini, oh ini kurang, saya koreksi sendiri gitu loh. Berarti oh ini lagi harus dikoreksi. Udah gitu kayak di sini kan ada pengalaman lagi, misalkan kayak bikin baju kemeja tuh dikasih benang smoke, detailnya seperti ini, kombinasinya seperti ini. Dicoba ternyata juga memang ada keahlian baru gitu kan. Oh detailnya seperti ini ya, kalau jahitan ini misalkan di bagian kerahnya seperti ini. Terus misalnya di bagian depan atau letak ini di kantong atau di kerah gitu kan. Nah itu tergantung kreativitas kita juga gitu kan. Looknya baju itu seperti apa, tergantung kita. Kadang ada bahan yang biasa-biasa, tapi karena kita bisa memadukan, kreativitas kita bagus, jadi kelihatan mahal. Justru kadang ada bahan mahal karena kita nggak bisa memadukan warnanya atau apa, jadi kelihatan murah kan. Seperti itu sih. Kalau jahit seperti itu. Yang saya paling suka di sini kebersamaannya, Mas. Jadi di sini istilahnya kita saling menyokong gitu ya. Satu sama lain, misalkan dari tim produksi ada kekurangan apa gitu kan, jadi dari tim lain ikut membantu. Pengalaman uniknya di saat pengerjaan itu kita juga pernah bikin baju yang istilahnya yang dikejar-kejar deadline gitu kan. Kita udah pengerjaannya juga udah lumayan sulit, tapi alhamdulillah gitu karena kita kompak gitu kan, solid ya, bisa terselesaikan dengan bagus. Itu aja sih. It is persistent hard work and continuous effort we can learn through Irlan. That imperfection should not be the limit for us to work, and believe that the effort we've made in the end will not betray the results. Salah satunya sih yang jadi semangat saya tuh istilahnya kan, satu ibu saya juga, terus keluarga di rumah gitu kan, anak-anak, istri yang selalu mendukung. Setiap apa yang saya kerjakan itu selalu mendukung gitu kan. Jadi mulai dari anak-anak, istri juga, apa yang saya kerjain itu selalu mendukung. Apapun yang saya dapat, apapun yang saya terima, mereka semua ridho apa yang saya dapat. Mensyukuri, semua bersyukur. Untuk teman-teman, terutama teman-teman sama penyandang disabilitas gitu kan, jangan berkecil hati gitu kan. Istilahnya kalau kita mau berusaha dan terus mencoba gitu kan, insya Allah gitu kan, kita juga pasti ada jalan keluarnya. Toh istilahnya saya juga awalnya juga yang tadinya bisa nggak ya, ternyata setelah
setelah mencoba gitu kan, kalau kita berusaha keras ternyata hasil kita juga bisa bersaing gitu kan dengan, maaf istilahnya, dengan yang memiliki fisik sempurna gitu kan. Semua itu nggak jadi patokan. Kalau dia fisik sempurna lebih bagus dari kita, enggak. Itu tergantung dari diri kita sendiri gitu kan. Kalau kita mau berusaha lebih baik, ya insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Kalau saya menyikapi berdamai dengan diri saya itu menerima dengan ikhlas gitu loh. Istilahnya kan menerima apa yang udah terjadi sama diri saya sendiri. Kalau saya cuman mengeluh gitu kan, saya nggak akan bangkit, nggak akan bisa bersaing dengan yang lain di luar gitu kan. Karena di luar sana juga banyak yang lebih susah dari saya, juga banyak gitu kan. Jadi kalau kita bersikap mensyukuri setiap apa yang kita rasakan gitu, insya Allah kita nggak terbebani gitu. Yang membuat yakin saya masuk kerja di sini, saya ngelihat suasana kerja di sini, terus dari teman-teman kerja istilahnya seperti mendukung, ngasih support gitu ya sama saya tuh, bisa gitu kan. Terus saya juga istilahnya yang skill saya punya juga ya alhamdulillah mumpuni gitu kan, istilahnya maksudnya tuh sesuai dengan yang diinginkan LMW gitu kan. Jadi sempat dites beberapa kali, ya alhamdulillah gitu kan. Yang saya buat itu juga customer juga tertarik gitu kan, mau nerima gitu kan, tanpa dia tahu yang jahit ini seorang disabilitas dan saya juga nggak perlu seperti itu gitu kan. Karena kebanyakan juga kalau saya pernah dijahit kerja di butik sebelumnya itu, kebetulan saya di situ juga kan, saya ngukur, saya ini gitu kan. Jadi pas ngukur, oh ini ya penjahitnya gitu kan. Jadi ada rasa nggak percaya gitu. Tapi begitu udah ngeliat hasilnya, baru gitu loh, mereka tuh baru, oh iya ya ternyata dia bisa gitu kan. Jadi harus diliatin langsung actionnya dulu gitu loh, istilahnya kayak gitu kan. Jadi kalau yang awalnya kita nggak langsung kelihatan gitu kan. Nah udah beberapa kali baru, ini loh penjahitnya, ini loh yang motong, ini yang mola gitu kan. Nah udah seperti itu baru mereka yakin gitu kan kalau kita tuh bisa. Harapannya tentu LMW ke depan lebih solid lagi dalam istilahnya dalam setiap hasil pekerjaannya, udah gitu kan lebih kompak lagi. Dan insya Allah ya kita juga istilahnya kan berusaha selalu memuaskan customer. LMW dalam membuat karyanya atau menciptakan karyanya melibatkan teman-teman yang difabel, yang kurang beruntung dalam hal ini, seperti teman-teman yang tunarungu, yang anggota tubuhnya kurang lengkap, terus dari kelas sosial yang kurang beruntung. Jadi kenapa kita membina mereka? Karena sebenarnya mereka itu memiliki kesempatan, tapi kalau tidak ada yang peduli, tidak ada yang memberikan kesempatan, mereka tidak tahu mau seperti apa kan hasil karyanya. Jadi dengan seperti itu kita tetap berikan kesempatan agar mereka juga punya punya kehidupan, agar mereka mandiri, minimal untuk diri sendiri, lalu berguna bagi orang lain. Jadi kenapa kita membina teman-teman kita yang kurang beruntung dengan tujuan adalah yaitu memberikan kesempatan mereka untuk mandiri. Assalamualaikum, saya Aulia, Business Development dari brand Fashion LMW. Untuk memasarkan produk di saat pandemi ini kebetulan agak lumayan harus beradaptasi lagi. Jadi sekarang memaksimalkan penjualan melalui online, melalui e-commerce yang kita bangun lagi gitu. Yang kami gunakan untuk mempromosikan tentunya selain karena kan target market kita lebih banyak nih yang usianya 30 tahun ke atas, yang memang sudah tidak terlalu banyak in charge ke dunia digital marketing ya. Mereka lebih ke pendekatan personal. Jadi selain kita menggunakan digital marketing untuk ke e-commerce, tapi kami juga tetap memfollow up atau tetap juga berkomunikasi dengan loyal customer kita yang memang sebelumnya sudah pernah membeli atau juga memperkenalkan lagi ke beberapa company dengan cara visit langsung gitu. The current pandemic did not close the door of prosperity for LMW. LMW is one of the brands that made the movement of 1 million cloth mask. From here, LMW can empower fabric artisans to contribute to the 1 million mask movement.
kegiatan sejuta masker yang sempat dilakukan adalah sebagai bentuk LMW sebagai brand fashion yang menjembatani teman-teman pelaku usaha atau UKM yang mereka tetap bekerja atau memiliki usaha rumahan menjahit, tapi mereka memiliki kekurangan mungkin relasi gitu. Jadi pada saat itu LMW sebagai penjembatan untuk teman-teman UKM, kami melibatkan mereka untuk tetap bisa berkegiatan juga di masa pandemi. Harapan saya sendiri selaku seseorang yang memang menggeluti bidang fashion, kemudian ada ketertarikan sendiri dengan wastra Nusantara, harapannya ingin terus memajukan kain-kain khas Nusantara, salah satunya dengan melalui apa yang saya lakukan di brand fashion LMW ini, untuk terus mengembangkan dan juga mensupport teman-teman pengrajin batik, salah satunya melalui segi edukasi dan juga mempromosikan budaya, dibantu juga oleh beberapa stakeholder yang memang selama ini bersedia untuk membantu LMW untuk selalu bisa meningkatkan si brand ini sendiri juga ke ranah internasional gitu. Dan harapannya juga ingin mengadakan fashion show di berbagai negara. Awal mula tahun 2019, itu tepatnya tanggal 22 Agustus, di Rumah Susun Rusunawa Tambora ada pelatihan membatik yang diadakan oleh Dekranasda ya, perindustrian, yaitu oleh Ibu Ratu. Itu ternyata yang melatih membatiknya itu Ibu Lili Mariasari dari LMW, jadi bawa instruktur membatik ke sana. Jadi di rusun itu ibu-ibu rumah tangga dicari sebanyak 20 orang. Dari situ kita latihan membatik, diajarin ya selama 1 minggu. Selama 1 minggu, terus udah belajar 1 minggu, selesai dong kita penutupan. Akhirnya Ibu Lili bertanya sama kita. Soalnya Ibu Lili melihat progres kita itu semangat gitu, bagus gitu. Kayaknya nih ibu-ibu semangat banget nih membatik. Terus dia bertanya, ibu-ibu gimana? Apakah membatik ini mau dilanjut atau misalkan mau sampai di sini aja gitu? Kita ya sebagai ibu-ibu yang tadinya pure ibu rumah tangga ya, jadi istilah, oh iya Bu, ini enak nih Bu, kita lanjut. Gitu. Oke, kalau lanjut berarti mulai sekarang ibu-ibu pembatik Tambora kita bina ya oleh LMW. Jadi dari situ kita dibina sama oleh LMW. Jadi kita berdiri itu mulai jadi Batik Betawi Tambora itu 1 Oktober 2019. Itu kita mulai berdirinya Batik Tambora. Jadi dari situ kita dibina terus oleh LMW sampai saat ini. Saya bisa dan tahu canting itu pas lagi pelatihan tersebut. Baru tahu, oh ini canting, ini lilin. Cuman pertama pelatihan itu tidak memakai kompor ini, tapi kompor minyak tanah untuk pertama kalinya. Terus berhubung sekarang istilahnya namanya eranya udah zaman digital, udah listrik semua ya, akhirnya tiba-tiba Bu Lili itu mendatangkan instruktur buat kita. Instruktur, benar-benar instruktur yang melatih kita tuh.
Dia bawa perlengkapan semua, dia bawa kompor ini, akhirnya ibu setuju, jadi kita menggunakan kompor ini. Alhamdulillah ya, istilahnya apalagi lagi pandemi kayak begini, istilahnya selama bergabung sama LMW, istilahnya kita yang tadinya tidak punya penghasilan ya, istilahnya ya, nama ibu rumah tangga, sekarang kita punya keahlian ini. Ya alhamdulillah dari istilahnya kita membuat ini, kalau misalkan ada yang membeli atau ada yang pesan kan, itu masukan buat kita juga. Gitu. Harapan saya semoga bangsa kita ya, apalagi misalkan Jakarta, benar-benar bisa mencintai batik ini, karena istilahnya ini kita tuh membudayakan, melestarikan budaya ya istilahnya. Jadi budaya Jakarta, jadi supaya istilahnya dari kaum milenial, kaum tua, kaum yang ini, jadi supaya mencintai budaya kita, jadi istilahnya supaya batik ini bisa benar-benar mereka suka. Jadi istilahnya untuk kita pun pengrajin dan ibu-ibu pun istilahnya bisa mendapat penghasilan dari membatik ini gitu. Jadi istilahnya apalagi sekarang di masa pandemi ini ya, jadi kita memohon banget kan supaya mereka atau misalkan pihak-pihak instansi terkait lah bisa melihat dan bisa mensupport kita, membantu kita dengan cara membeli atau pesan batik ini gitu, supaya kehidupan kita atau perekonomian kita pembatik bisa lebih maju lagi gitu. Alhamdulillah dalam menghadapi atau dalam masa pandemi ini kami tidak mengurangi karyawan, jadi semua tetap sama, tapi kita siasati dengan cara yaitu pembagian jam kerja. Jadi karyawan tetap semuanya tetap, tapi pembagian jam kerja kita siasati untuk menghadapi masa pandemi ini. Beberapa penghargaan yaitu adalah salah satu waktu itu ada acara namanya warisan. Jadi salah satu peserta yang mengangkat wastra Betawi di acara tersebut, itu kita dapat penghargaan. Kemudian kita membawa fashion batik Betawi di Korea, itu pun mendapatkan penghargaan. Kemudian di Oslo kemarin terakhir kita juga mendapatkan penghargaan sebagai salah satu brand yang membawa wastra Indonesia terutama batik Betawi ke Norwegia. Jadi ada beberapa penghargaan-penghargaan yang sudah kita dapatkan kurang lebih di bidang-bidang fashion yang kita bawakan. Keinginan kami adalah memiliki satu wadah di mana di situ kita dapat mengumpulkan produk-produk UKM dan wadah tersebut menjadi sarana bagi teman-teman di Indonesia atau di luar negeri untuk mencari produk-produk atau membutuhkan produk-produk lokal yang mereka inginkan. Jadi itu harapan saya ke depannya LMW bisa menjadi atau memiliki satu galeri di mana produk-produk UKM berkumpul di situ dan kita tinggal mempromosikannya ke dunia nasional atau internasional. Buat teman-teman yang mau mulai bisnis, jangan ragu untuk menetapkan atau melangkah, tapi tetap harus fokus dengan apa yang sudah dipilih. Fokus, tekun, dan berinovasi, kemudian membuka networking dengan baik dan sering-sering berkolaborasi. Jangan berhenti. Kalau bisnis itu terus berjalan, terus melangkah, dan jangan pernah takut untuk gagal, karena dari gagal biasanya kita akan lebih berhasil. Bagi teman-teman semua, dalam situasi seperti ini kita hendaknya lebih banyak ikhlas dan tetap selalu berbagi bagi sesama, jangan pernah putus asa.